Jadi selain kita melakukan pemupukan, kali ini kita juga mengaplikasikan nutrisi ya, terutama untuk memperbanyak anakan. Dan untuk nutrisinya sendiri, jadi yang kita gunakan kali ini adalah, nah ini kita menggunakan Leili 2000. Nah ini salah satu produk dari DGW. Nah ini jadi Leili 2000 ini adalah nutrisi tanaman yang terbuat dari ekstrak rumput laut atau algin dan diformulasikan dengan unsur hara makro dan mikro lengkap yang siap diserap oleh tanaman. Leili 2000 ini mempunyai beberapa kegunaan. Ini ada beberapa kegunaan ya, banyak sekali kegunaannya. Yang salah satunya adalah sebagai biostimulan yang berfungsi meningkatkan serapan hara dan nutrisi pada tanaman. Nah ini kandungannya, kandungan unsur haranya. Jadi N-nya ini ada 8%, kemudian fosfatnya ada 3% dan kalium sebesar 5%. Ini sudah lengkap ya. Leili ini adalah salah satu produk yang saya coba kali ini, dan dari beberapa sumber yang pernah mencoba Leili 2000 ini menyatakan manfaatnya sangat bagus untuk tanaman, terutama dalam pembentukan anakan pada padi di usia vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, ketemu lagi di channel Anak Caping, channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Nah oke Sobat Caping, ada falsafah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Pernah dengar kan? Nah, falsafah ini mungkin sangat pas jika diterapkan dalam ilmu budidaya tanaman padi. Semakin banyak anakan produktif tanaman padi, diharapkan akan semakin banyak pula peningkatan produksi yang didapat. Karena banyaknya anakan produktif pada padi adalah salah satu kunci peningkatan produktivitas tanaman padi. Selain banyaknya bulir yang ada pada setiap malainya. Nah, lantas bagaimanakah caranya untuk memperbanyak anakan padi tersebut? Makanya ditonton sampai habis ya video ini. Nanti saya akan memberikan sedikit tipsnya untuk Sobat Caping semuanya. Oke Sobat Caping, jadi tips yang pertama, bagaimanakah caranya untuk memperbanyak anakan padi? Yaitu yang pertama adalah penggunaan varietas yang unggul. Karena setiap varietas mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dalam membentuk anakan produktif. Nah, salah satu contoh varietas unggul adalah varietas mapan P05 seperti yang kami tanam saat ini. Di mana varietas mapan P05 adalah varietas jenis padi hibrida yang menurut beberapa teman yang sudah pernah mencoba varietas ini, memang jumlah anakannya cukup banyak dibanding varietas yang lain. Kemudian poin yang kedua atau tips yang kedua yaitu tentunya pemberian pupuk organik padat sebagai penyubur dan pembenah tanah. Nah ini sudah jelas ya bahwa tanah yang subur tentunya nanti akan menciptakan pertumbuhan tanaman yang baik pula. Kemudian tips yang ketiga yaitu bibit yang kita tanam, usahakan tanam bibit muda, yaitu antara umur 7 sampai 10 hari atau maksimal 15 hari setelah sebar. Kenapa kita harus tanam bibit muda? Karena semakin muda umur bibit yang kita tanam, maka potensi untuk memproduksi anakan juga semakin banyak. Karena pada bibit yang masih muda biasanya gabah atau padi itu masih melekat pada akar tanaman. Nah
padi itulah yang akan menyimpan cadangan makanan yang nantinya akan diserap oleh tanaman setelah kita tanam. Yang mana fungsinya juga padi yang melekat ini nantinya juga akan membantu tanaman supaya tidak mudah stres dan bisa cepat menyesuaikan dengan keadaan di lapangan setelah kita tanam. Kemudian tips yang keempat adalah penanamannya jangan terlalu dalam, cukup 1-2 cm saja. Dan juga selain jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu banyak setiap lubang tanamnya, terutama untuk jenis padi hibrida ini, di mana pertumbuhan atau kondisi fisik pada tanaman padi hibrida ini jelas berbeda dengan tanaman padi lokal. Nah, poin yang kelima, kalau barusan penanaman jangan terlalu dalam dan jangan terlalu banyak, maka poin nomor 5 ini adalah jarak tanamnya usahakan jangan terlalu rapat. Saya anjurkan supaya Sobat Caping bisa menggunakan jarak tanam jajar legowo, atau jika menggunakan jarak tanam biasa atau tegel, paling tidak minimal jaraknya 25 cm. Karena semakin lebar jarak yang kita pakai, maka nantinya pertumbuhan tanaman jelas akan lebih semakin bagus daripada jarak tanam yang lebih rapat. Kemudian poin yang nomor 6 adalah pemberian pupuk fosfat seperti SP36 seawal mungkin. Kalau perlu 1-2 hari sebelum penanaman. Seperti yang sudah kita lakukan di lahan demplot kami ini. Jadi sehari sebelum penanaman kita sudah mengaplikasikan pupuk SP36 sebanyak 20 kg pada lahan seluas kurang lebih 0,150 ini. Karena pupuk SP36 ini masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa terserap oleh tanaman, makanya kita aplikasikan seawal mungkin. Nah, kenapa unsur fosfat ini harus kita berikan? Karena salah satu fungsi unsur P yang terkandung dalam pupuk SP36 adalah fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan akar. Oleh karena itu, pemberian unsur P saat fase vegetatif atau saat pembentukan anakan sangat perlu agar anakan yang terbentuk bisa diimbangi dengan perakaran yang sehat dan kuat, seperti itu. Nah, oke, untuk poin selanjutnya yaitu poin yang ketujuh adalah aplikasi pupuk nitrogen seperti urea seawal mungkin. Paling tidak maksimal umur 7 hari setelah penanaman. Ini harus sudah diberikan karena unsur nitrogen merupakan salah satu kunci utama dalam pembentukan anakan. Seperti yang kami lakukan hari ini, kita melakukan pemupukan, tapi kita melakukan pemupukan berimbang ya. Jadi selain kita mengaplikasikan pupuk urea tadi, kita juga menggunakan campuran pupuk NPK karena tanaman itu tentunya juga sama seperti diri kita ya Sobat Caping. Mereka juga tentunya membutuhkan nutrisi yang dibutuhkan oleh mereka untuk pertumbuhannya, dan juga tentunya untuk menciptakan atau mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Makanya saya sarankan kepada Sobat Caping, ketika kita melakukan pemupukan, usahakan kita lakukan pemupukan secara berimbang. Ini namanya pupuk tawon. Rencananya awalnya kita mau menggunakan pupuk USP Asmitanya ini. Jadi pupuk USP Asmita ini adalah pengganti pupuk urea plus SP. Untuk kandungannya sendiri ini adalah nitrogennya 30%, jadi unsur N-nya cukup tinggi ya. Kemudian nitrat 13%, amonium 17%, serta fosfat 6%. Jadi awalnya kita mau mencoba pupuk USP ini. Nah, cuman karena kemarin Pak Luhwi salah membeli pupuk ya. Makanya jadi pupuk yang dibeli oleh Pak Luhwi adalah pupuk tawon 16 plus boron.
Jadi NPK yang dibeli oleh Pak Luwi ya, NPK 16 tetapi pupuk ini juga mengandung unsur boron. Jadi nitrogennya 16, fosfatnya 16, kaliumnya 16, serta mengandung boron sebanyak 0,2%. Jadi ini yang kita gunakan. Nah, karena kondisi tanaman kita ini masih masa vegetatif, masih masa untuk memproduksi anakan, makanya tadi kita tambahkan pupuk urea yang bersubsidi agar unsur N-nya cukup tinggi. Nah, untuk poin yang nomor 8 ini dari segi pengairan, sebaiknya untuk tanaman padi ini sebaiknya jangan sering-sering kita genangi. Lakukan pengairan secara berselang, karena pada intinya tanaman padi ini bukan merupakan tanaman air, tetapi tanaman yang membutuhkan air. Jadi sebaiknya untuk pengairan ini kita lakukan secara berselang atau intermittent. Jadi selain kita menggenangi, kita juga harus bisa mengeringkan lahan tanaman padi kita. Jadi itulah pengairan yang baik untuk tanaman padi. Nah, yang selanjutnya adalah pemberian zat pengatur tumbuh atau hormon tanaman, terutama yang mengandung sitokinin dan gibrelin. Pemberian hormon ini merupakan faktor pendukung saja ya, tidak wajib, boleh dilakukan dan boleh tidak. Kalau kita lakukan lebih baik, tetapi ketika tidak kita lakukan juga tidak apa-apa. Nah, oke, dan untuk poin terakhir, waspadai serangan hama dan penyakit. Nah, ini tentu adalah faktor yang sangat penting ya untuk menunjang keberhasilan tanaman padi kita. Hama yang punya potensi mengurangi anakan antara lain adalah keong mas, sundep, dan tikus. Sedangkan penyakit yang membahayakan saat pembentukan anakan adalah penyakit busuk pangkal batang padi. Jadi pengamatan secara rutin harus kita lakukan supaya tanaman kita selamat dari serangan hama dan penyakit. Hari ini kita juga mengaplikasikan tambahan insektisida yang berbahan aktif di Mehipo tadi untuk mengendalikan atau mencegah serangan hama penggerek batang. Dan pada saat kita melakukan penanaman sebelumnya, kita juga sudah mengaplikasikan molustisida untuk mengendalikan hama keong yang ada di lahan demplot saya ini, karena di lokasi lahan di Mengen ini, terutama di Mengen Utara ini, memang serangan keong atau keberadaan keong ini sangat banyak sekali. Makanya pada saat penanaman kita melakukan pengaplikasian molustisida supaya keong ini tidak sampai merusak tanaman padi yang kita tanami. Oke Sobat Caping, itu tadi beberapa tips yang bisa saya berikan kepada Sobat Caping semuanya. Mudah-mudahan sedikit tips ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada Sobat Caping semuanya, terutama bagi Sobat Caping yang sedang melakukan penanaman padi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Nanti perkembangan lahan demplot saya ini akan terus saya upload di channel Anak Caping ini. Namun sebelum saya tutup, jadi hari ini hari terakhir kita puasa ya. Besok kita sudah melaksanakan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi Anak Caping ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Sobat Caping. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.